Saya bukan penyidik, tapi kita semua yang ada di depan ini, baik yang ada di sana, yang di luar ini juga rekan-rekan kita semua, baik relawan atau tergabung yang sama dengan relawan itu, sudah menanti-nantikan ini memang. Jadi ini bukan hal baru, ini pet atau perjalanan atau eskalasi penegakan hukum. Jadi nggak perlu dikagetkan, cuman karena selama ini merasa rakyat atau yang memerhatikan perkara ini, kapan ditahan? Udah lewat 14 hari, lewat 7 hari, bolak-balik. Itu yang mereka bahas, termasuk ahli-ahli dari mereka, termasuk kuasa hukum mereka. Eksploitasi politik, propaganda politik, tapi dibalut seolah-olah penelitian. Inilah dampaknya. Makanya salah satu alasan saya kemarin, alasan terkuat adalah saya sudah mengendus. Ini adalah pertarungan politik atau agenda politik 2029. Betul. Kenapa saya bilang begitu? Pihak mereka itu tidak pernah, saya sudah mengusulkan, pihak mereka, khususnya para pengacara Pak Roy maupun Bu Tifa, itu tidak pernah meng-cross validation. Validasi silang tulisan Pak Roy yang 49 halaman itu dibedah oleh tim peneliti independen. Apakah itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, numerisasinya bagaimana sebelum jump into conclusion. Tetapi Pak Roy Suryo ya tanpa ada dasar ilmiah yang jelas, tanpa pendidikan yang jelas, itu langsung jump into conclusion, terutama dua metode yang diklaim ilmiah. Ya, yang pertama adalah ELA, Error Level Analysis. Padahal sudah saya sebutkan di situ, bahkan di buku saya yang terbaru, ya. Kenapa itu ELA-nya seperti itu, mengindikasikan manipulasi digital? Itu karena pertama faktor yang dinamakan dengan resolusi. Dia harus membandingkan, ini kan dia membandingkan tidak apple to apple, hasil scan ijazahnya dengan yang diupload di medsos. Harusnya dibandingkan juga dengan ijazah orang lain, ya, hasil scan juga. Tapi itu tidak dilakukan, gitu loh. Dia bertahan di situ bahwa itu harus palsu, harus merupakan hasil manipulasi digital. Ya, yang kedua bahwa di samping ELA itu selalu mengatakan bahwa terjadi ketidakcocokan, ya kan, antara foto di ijazah Pak Jokowi tahun 1985 dengan foto ketika jadi presiden. Oleh karena itu, ya, dengan metode yang seperti itu dia tidak bandingkan dengan apple to apple. Misalnya foto muda Pak Prabowo Subianto dengan foto saat presiden. Akhirnya apa? Dia sengaja, ya, secara bias konfirmasi, ya, namanya kalau penelitian itu ada bias konfirmasi. Kita menginginkan kesimpulan yang sama, kesimpulan harus itu, sehingga dicarilah pencocokan berdasarkan sampel sehingga sesuai dengan kesimpulan yang diinginkan. Itulah bias konfirmasi. Nah, harusnya kan dibandingkan, dipelajari lagi, tapi ya Roy Suryo lebih di 49 halaman itu, ya, lebih fokus mengarang daripada hasil numerisasi. Ya, produk dari penelitian itu kan harusnya numerik, ada angka-angka, ada persentase, tapi itu tidak dilakukan. Oleh karena itu saya berharap ini diuji di pengadilan, dan saya perkirakan selalu bahwa ini pengadilan yang asimetris, yang tidak berimbang, karena nanti di sini banyak ahli, di sini banyak saksi, fakta, di sini miskin semua. Oke? Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.